Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu anhu wa ankum an jami'il muslimin fid darain amin ila anga. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya At-Tazkiratul Hadramiyah sampai daripada perkataannya wa'lamna anna birral walidah adha'afu birril walid kama warada fil hadits. Jujurlah. Halaman 141. Wa'lamna anna birral walidah adha'afu birril walid kama warada fil hadits. Qala Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu fi nasaih wa la'alla sabab fi dzalika ma tuqasihi al-walidatu min ta'atil hamli wa masyaqihi wa masyaqqatil wad'i wa ma'unatir radha'i wa tarbiyati wa mazidil hanani wasyafaqah wallahu a'lam. Ketahuilah bahwa berbakti kepada ibu melebihi daripada berbakti kepada ayah, seperti yang telah diriwayatkan di dalam hadis. Jadilah berbakti lawan kuitan babini itu lebih diutamakan daripada berbakti kepada kuitan laki. Sebagaimana ada sahabat Nabi datang melawan Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa yang mendahulukan? Ayah kah? Ibu adalah untuk berbaktinya. Ujar Nabi Muhammad, ummu, ya, ibumu. Sampai 3 kali itu Nabi Muhammad menjawab, ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempat hanya abuka, hanya abahmu. Nah, artinya apa ya? Artinya yang diutamakan adalah ibu. Berbakti. Karena ngarang babinian itu juga kamu lelakian itu bisa dibicarain. Paribahasanya ya Allah. Kamu babinian bang. Nah, kalau dinafkahi ya Allah. Nah, senyawitan Tuhan ya Allah. Nah, mana yang dibalik ya? Kuitan bini kan, lelaki kan ada aja. Nah, diutamakan kuitan babini. Nah, kuitan babinian ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata dalam kitab Nasaih, hal itu disebabkan karena betapa susahnya seorang ibu terutama saat hamil, melahirkan, menyusui, mendidik dan menambah kasih sayang. Wallahu a'lam. Nah, jadi kuitan babini yang diutamakan daripada kuitan laki. Karena ujar Habib Abdullah bin Al-Haddad, karena ibu itu ya hamil, ibu lah yang hamil ibu ada ayah. Ada abah yang pembetianan, melahirkan ibu juga, ya, menyusui ibu juga, mendidik, mengganalakan ibu juga, dan yang paling yang paling sayang juga ibu juga ya. Wallahu a'lam. Nah, ini daripada ibaratnya mana kalau kita cuma tetap ya, kalau kan ibaratnya berarti pulang kuitan babini yang berbakti lawan kuitan laki ada, maksudnya kalau yang dipilih ya Allah antara duanya kuitan laki kan kuitan babini kan, maka ujar presidennya kuitan babini itu lebih diutamakan daripada kuitan laki. Cuma kan ada duanya juga yang ngarang kuitan ya Allah, ngarang kuitan. Wa qad qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nas bi husni suhbati hay bi birri wasilati. Fa qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapat baktiku? Seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapat bakti kok? Mana berbakti nah?
Yang paling berhak atau berbakti lalu siapa? Nah, bahasanya kayak apa? Ujar Nabi Muhammad, beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Ia kembali bertanya lagi, lalu siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, ibumu. Lalu bertanya lagi, lalu siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayahmu. Ya, Nabi Muhammad menjawab, ibu yang utamakan dulu, hanya ayah. Jangan ditinggal ya Allah. Wah, berarti kuitan berbininya lelaki kada, bukan seperti itu. Dan amalan yang paling genap lah, amalan atau ibadah yang paling besar pahalanya adalah bakti kepada orang tua setelah ibadah wajib sembahyang. Nah, dan begitu juga durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang paling besar. Nah, dosa besar yang paling besar setelah syirik. Nah, sebagaimana bakti kepada orang tua adalah ibadah yang paling afdal setelah ibadah wajib. Nah, ibadah yang paling afdal adalah setelah ibadah fardu. Begitu juga dosa durhaka kepada orang tua itu adalah dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Nah, ada 3 ya, dosa ganal, dosa besar, ada 3. Yang pertama syirik, itu dosa ganal, syirik mensekutukan Allah. Kalau kan ada ampunannya, patung disambah. Ini ganal dosanya ini syirik. Yang kedua durhaka. Nah, durhaka masuk nomor 2. Ya, dosa yang paling ganal. Dosa itu banyak sebetulnya, cuma dosa ganal yang paling ganal. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka, yang ketiga sumpah palsu. Bersumpah menyebut nama Allah lah, ada melakukan padahal punya yang melakukan. Boleh. Jadi lebih lagi kita tuh dosa itu jangan bawa nama Allah. Sudah dosa sudah. Kemudian nama Allah kalau dipakai, nah, membujurkan kelakuan seorang yang salahnya. Nah, ini dosa apa dosanya? Ada apa dosanya? Wa kama yajibu 'alal insan ayyabirrahuma fi hayatihima kadzalika yang bagi lahu an yabirrahuma ba'da wafatihima. Wa dzalika bidu'a wal istighfar lahuma wa bi qada'i duyudihuma wa tanfidi wasayahuma wa bi silati arhamihima wa birri asdiqaihima wa ahli mawaddatihima fadzalika kulluhu min tamamil birri kama waradat bihil ahadits. Sebagaimana diwajibkan bagi seseorang yang untuk berbakti kepada mereka semasa mereka hidup, begitu juga hendaknya berbakti kepada sepertinggal mereka. Sebagaimana kita dianjurkan bakti kepada kuitan ketika hidup, ketika kuitan meninggal dianjurkan berbakti. Bahkan disebutkanlah celaka 1000 kali celaka. Seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, atau seorang anak tidak bisa masuk ke dalam surga padahal kuitannya masih hidup, celaka. Ya, pintu surga ada di situ ya. Makanya ada istilah surga di bawah telapak kaki. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya bilanya ada kuitannya masuk surga sebetulnya. Ya. Mudah. Makanya disebutkan celaka 1000 kali celaka. Seseorang tidak bisa masuk surga, gagal masuk surga, sedangkan orang tuanya masih ada. Artinya apa ya? Artinya bilanya kuitan itu masih ada, orang tua itu masih ada, mudah masuk surga. Nah, mudah. Nah, dulu aja kuitan lu sudah meninggal. Nah, meninggal atau apa ya? Nah, teman tak kayak gitu waktu. Nah, kalau bila meninggal sudah ya, bila meninggal sudah hukum tiwas. Tiwas tidak beramal ya. Nah, ada boleh kita. Ya, kan ada namanya itu kalau bila meninggal dihauli kada, dijarani kada. Ya, ada juga itu ya. Dihauli kada, dijarani kada, diganang kada.
ada nama itu meninggal kita ya sudah kayak orang lain dong sudah kata mana ya sahabat kebaru kita kayak ada aja nama itu ada di jari ada. Nah jurang kenapa si Dirjen ada beramal hidup, nah tiwas ada beramal, jadi mau enak nyaman beramal hidup, sudah makin ini ada apa kayak kita, mau kita namanya orang kita itu juga kan, nah ini hukum tiwasnya, hukum apa orang itu apa ya sebutannya lah, timbal balik itu pasti ada, ya, pak, hukum karma masih ada, kan, mau kita itu lah kita ya. Anak itu juga tahu dalam beritanya kuburan sidin kada diziarahi yang kuburan sidin kada di apa namanya di barasigi sahabat berbeda anak kita itu kan kurang lebihnya ngomong karma tapi kalau kita bakti kepada orang tua nah anak kita pun juga bakti kepada kita bakti juga makanya disebutkan ya Allah tatkala seseorang bakti pada orang tua, satu diberikan keturunan, ya, yang kedua dipanjangkan umur, yang ketiga kada dimatikan terkecuali melihat anaknya dibakti padanya. Nah, itu tuh amal orang tua bakti kepada orang tua. Tapi sebaliknya ya Allah, bila yang ada bakti dalam orang tua, ya. Kita akan alhamdulillah lah dia akan mendapatkan anak yang durhaka juga, kada bakti juga. Nah, hati mana lah. Nah, diwajibkan di sini bagi seorang untuk berbakti kepada mereka sama-sama mereka hidup, bagi juga hendaknya ia berbakti kepada mereka sepeninggal mereka. Sebagaimana ketika hidup dianjurkan berbakti, ketika meninggal pun dianjurkan berbakti juga. Meninggalnya dan jangan berbakti juga, jangan meninggal ya kayak pemenang ya, nah bolehlah. Wadah apa namanya dengan cara mendoakan dan memohonkan ampun untuk mereka, didoakan kuitan ya Allah. Nah tiba maghrib tak sembahyang hadiah terima kasih kalau mabahas tawabaha ila ruhi kuitan ya sembahyang hadiah adalah. Nah, di kampung-kampung itu ramai aja sembahyang hadiah. Inilah kami. Mau ada bagus kan itu. Sembahyang hadiah itu imbas sembahyang maghrib, nah sembahyang hadiah emang kadang kuitan, membaca sembahyang hadiah baca Yasin. Ya, ada mesti barokah bagus lagi. Ya, imbas maghrib, nah imbas maghrib setiap hari sembahyang hadiah. Anak rakaat ya, bapak dia ya sembahyang pagi maghrib, nah taubat hajat tambah sembahyang hadiah apa atau yang baca sembahyang taubat atau sembahyang hajat hadiahkan dalam kuitan pahalanya nih kan. Nah kayak itu lama bahas tahu baca Yasin lama bahas tahu bahas ila ruhi kuitan ila ruhi kai ila ruhi ini ila ruhi dato disebutkan namanya di kampung ramai gitu ya Allah sampai di kampung tuh mereka di selain seorang menggawi juga mau 4 orang menggawi ya Allah itu rami dahulu tahu hidup 9 ada istilah kita kayak itu di kampung aja kayak ya Allah di kampung rami kayak itu aja bila malam Jumat malam Senayan bagian ya Allah. Nah Allah aja bahagia sagan menyembah yang apa kuitan kok ya Allah kami di kampung kayak itu bagus mereka mendoakan kuitan artinya ingat kuitan ya Allah ingat kuitan ingat kuitan bersedekah ya sambatannya bersedekah tapi menyuruh orang untuk sembahyang mendoakan beristilah adalah nah sebetulnya bersedekahnya sudah dapat sudah. Nah apalagi bersedekah kalau beristilah sembahyang makan yang mendoa beristilah nah ada tersejadah bagus ya Allah bagus. Nah jadi dengan cara mendoakan kita membahasnya kuitan ya mendoakan hanya disebutkan tidak mata benu Adam in qata amalu illa min salas apabila orang meninggal dunia karena kalau dia amal beribadah
Tapi ada amal ibadah yang terus-menerus pahalanya mengalir. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa ya? Makanya pengajian ya, di sini pengajian, tahu misalnya, atau dapat ilmu di sini, lalu biar sampaikan orang lain di luar sana sadarnya gara-gara seorang nih, itu ilmu bermanfaat. Atau misalnya pian ya Allah, nih ya, gua majelisan, pian bawa ikan kawan yang lain untuk majelis kasih ini pulang, mau ya kasih ini nih. Nah, itu ilmu yang bermanfaat selama inya sadar, selama inya beribadah, ya, mau beribadah gara-gara kita, selama itu juga itu ilmu pahala mengalir terus. Nah, mengalir terus. Nah, itu namanya ilmu yuntafa, ilmu yang bermanfaat yang dipakai orang. Dua. Yang ketiga, pahalanya mengalir terus nih. Waladun sholihun yad'u lahu, bisi anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, anak yang soleh. Jadi anak itu tabungan sebetulnya. Anak itu tabungan sekira kita nyaman. Makanya di TPA Al-Madinah ya, ada mengaji ya, mengaji TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Ya, TPA itu artinya Taman Pendidikan Al-Qur'an. Nah, ada bisa melajari pian lawan anak seorang nih. Nah, sekolah kan di sini. Sekolah kan di sini ya Allah. Nah, sekira apa ya? Sekiranya kau mendoakan seorang. Sekira kau mendoakan seorang. Nah, amunnya kada tahu buta lalu lawan agama, mendoakan. Pada diputarakannya HP lagi bukannya YouTube. Setelahnya Yasin ya, bagaimana lagi? Yasin wal Qur'an ya, sama aja jodohnya. Nah, gara-gara apa ya? Jangan salahkan anaknya tuh, salah gara-gara seorang kada menyokolakan. Lah ada melajarinya. Makanya ya Allah, hak orang tua kepada anak itu ada 3. Yang pertama memberikan nama yang baik. Lah hak orang tua kepada anaknya. Yang pertama memberikan nama yang baik. Yang kedua adalah mengawinkan apabila sudah balik. Yang ketiga mengajarkan ilmu agama. Jadi bilanya bisian anak lah kada diajarkan ilmu agama berarti berdosa. Berarti kita ada menunaikan hak sebagai orang tua. Nah, melajari ini pula bisa pian seorang yang melajari atau mau upah orang. Mau upah orang itu yang di pondok di TPA ya lah. Masya Allah, bagus benar kita, bagus. Ini bang tabungan kita, anak tuh tabungan kita. Banyak tabungannya. Ini berapa biasanya? 10. Banyak nih. Oh, banyak banget. Kemana aja orang? 10 kan mana? 10 yo. 10. Kurangnya di mana? Dan Murahman Ali Muhajir Jami Asmi Agus Mulyani. Di mana orangnya? Kurangnya di Marabahan, kurangnya sudah Hebat, bebuyut sudah pengen lah. Bebuyut sudah nih. Bebuyut 4. Oh, masya Allah. Banyak anak ya, banyak tabungan sedang mengirimi ya. Nah, itu Pak. Bagus banget. Kayak ini, namanya umur pennya. Namanya umur dan pengen sehat badan. Nah, kayak ya Allah, misalnya Allah. Ya, sudah ada lagi banyak yang datang. Anak, cucu, minantu, boyot, nah, banyak anak. Berkat banyak anak, banyak tabungan banyak tabungan segar akhirat. Dan memang anak sudah ditolongnya Allah, segar mendoakan orang. Nah, waladun sholihun yad'u lahu, bisi anak yang mendoakan seorang. Nah, makanya disebutkan aksiru fa inni mubahin bikum umam, perbanyak anak di Nabi Muhammad. Kenapa? Karena aku disini bangga orang yang bisa banyak anak. Bangga Nabi Muhammad tuh ya
Bilangnya banyak bisa aku tambah. Masya Allah. Itu luar biasa. Nah, jadi cara kita berbakti kepada orang tua bagaimana? Dengan cara mendoakan dan memohonkan ampun untuk mereka. Memohonkan ampun. Makanya doa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu jangan ditinggal. Sekali lagi nah, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani itu jangan tertinggal. Disebutkanlah siapa orang yang lupa mendoakan orang tua maka dia sungguh tersesat menuju jalan menuju surga. Sesatnya sehari ini yang kadang mendoakan kuitan berarti sesat menuju jalan surga itu sesat. Nah, jadi jangan kadang didoakan kuitan lah. Nah, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu bagus dibaca ketika selesai azan. Nah, Bu Mega. Oh, Bu Mega. Ya siap. Kadang-kadang dibaca tapi habis sholat. Ada Bapak, cuma lebih afdolnya itu imbah adzan. Imbah adzan, Rabbi fili wali walidayya 4 kali, yang kalimat disampurnakan bacanya. Contoh kayak ini, Rabbi fili wali wali. Baca doa adzan dulu. Ya Allah, baca doa adzan Allah rabbah hadhihi da'watan wa sholatil qaim sampai habis. Hanya Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, yang kalimat disempurnakan itu jadi disebutkan. Nih disebutkannya. Siapa orang membaca doa itu yang Rabbi fili wali walidayya 4 kali. Kemudian yang kalimat disampurnakan Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira setelah setiap adzan dikumandangkan maka dia yuktab baron li walidayya dicatat sebagai orang yang bakti kepada orang tua sekalipun dia belum termasuk anak yang berbakti. Nah, itu kita dicap sebagai anak yang bakti nih. Wah, bagus kan? Karena ya jadi membaca Rabbi fili wali walidayya itu jadi setelah adzan karena dalam sebuah hadis disebutkan doa bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah itu mustajab. Pengabulan. Jadi antara adzan dan iqamah itu berdoa bagus banyak-banyak pengabulan ya. Nah, makanya bilangnya adzan itu didahulukan. Jadi baca dulu Rabbi fili wali walidayya ditambah lagi Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afah fid din wad dunya wal akhirah. Bagus lagi tak? Jadi antara adzan dan iqamah itu mustajab bila berdoa lah, mustajab bana, mustajab. Makanya bilangnya adzan dikumandangkan kita saute dan imbahnya itu kita berdoa. Ini kadang azan bak kumandang biasa aja. Ya, ada orang kayak itu HP berbunyi lakas sama cari. Gimana HP itu udah berbunyi tadi ya? Make masjid ini panggilan Allah Ta'ala. Aturannya bilangnya make masjid kalau berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahoti, ya Allah, sahoti barang lo, sahoti barang. Ada orang menggawi juga tak sahoti barang dulu. Jangan azan di mana-mana dikumandangkan, azan di mana-mana dikumandangkan kan heran-heran dia lagi orangnya. HP berbunyi lakas ya Allah. Lakas pada tak HP berbunyi asa berdosa pada bilangnya atau bilangnya sekali kata jawab tuh Bu Mega lah. Dia lah Bu Mega. Sekali berbunyi kata angkat merasa bersalah. Maka minta maaf lah saya kembali. Minta maaf aja. Aku horbat di luar. Apa aja anak di luar kami terkumpulan memencok lawan ini. Jadi kata angkat minta yang benar pemain ada yang mana oman telepon kalau bunyi. Aja dong mandang biasa. Ya. Padahal ada panggilan Allah Ta'ala. Nah, dan juga setelah
setelah azan itu berdoa pengabulan berdoa. Makanya bilangnya azan tuh ya berdoa lah ya Allah, berdoa. Nah makanya doa karena pengabulan di situ doa kan itu kan yang Rabbi pilih wali daerah. Nah itu kita kata bagus dicatat pedangnya. Siapa orang yang membaca Rabbi pilih wali daerah 4 kali. Kemudian yang kelima disempurnakan Rabbi pilih wali daerah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kapan membacanya? Setelah setiap adzan. Apa keutamaan keistimewaannya? Dicatat sebagai orang yang bakti kepada orang tua, sekalipun orang tersebut, anak tersebut belum termasuk orang yang berbakti. Nah. Tambah lagi dengan Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Bagus lah kita. Itu terakhir. Saya tambahannya bagus. Enak doang apa? Caranya doa selamat ke situ. Enak doa selamat, doa awal, doa kedua, doa apa kayak ke situ. Bagus saya. Tidak sembahyang. Kemudian mana lagi nih? Mendoakan, cara mendoakan dan memohon ampun untuk mereka, melunasi hutang-hutang mereka. Nah, salah satu babak dalam berita melunasi hutang. Cuma lah wah inilah anu Bu Mega, wah inilah deh bilangnya hutang mati, mai warisannya berebut hutangnya. Berapa juga apa adanya betul tunjukkan. Itu Bu Mega. Ada yang meninggal ya Allah, wah, masalah warisan kalian itu, aku bagian, 2 bagian, wah, ya lah masalah hutangnya mah kayak apa aja, dihutangi, kamu terbanyak sama, betul tunjukkan pakai hutang itu kayak apa, lucu juga ya, itu kan manusia kan, makanya jangan menentang, jangan berhutang, ya hidup jangan berhutang. Tak kalah, roh tak kalah, yang selangit tak kalah. Bu Mega. Ustaz namanya nih, ada suatu orang, dia orang tuanya meninggal. Dia kayaknya yang dari pihak laki-laki ini kan dia belum bayar bagiannya. Tapi si perempuan yang ada di perempuan itu enggak setuju. Terus dia enggak terus apa itu terusan. Karena dia alasannya gini, serahkan katanya, kamu makan dia ini, akhirnya dia nggak berusaha gitu. Itu berdosa. Ajaran jadi dulu lah. Pokok pertanyaannya sampai ya iso Ada di suatu keluarga, dia katakan kalau atau misalnya yang banyak kan dari anak laki
Ya memang bahagia seperti itu Bu Mega. Jadi memang di dalam Al-Quran syariat Islam itu sudah menentukan kalau laki-laki lebih banyak dapat daripada perempuan. Tapi selain itu ada masalah lain gitu loh. Masalah apa mana? Maksudnya memang itu bagiannya menurut aku memang dia lebih banyak. Tapi kadang-kadang di antara yang lain-lain itu ada yang nggak enak, modelnya kayak yang perempuan ini dirugikan gitu loh. Akhirnya dia kan model merasa model keserakahan katanya. Kalau sama-sama ridho antar saudara lah dibagi rata, ya tidak masalah dibagi rata. Misalnya nih, yang laki-laki aku tidak apa-apa, dibagi sama aja. Jadi aku tidak mengambil yang dua bahagian, tidak. Nah jadi bagi rata aja. Misalnya nih, ada 3 petak tanah, ya sudah bagi ya bagi rata 3 misalnya, bagi rata 3 misalnya 3 bersaudara 3 satu semua gitu. Kalau sama-sama itu nggak masalah. Tapi kalau memang menurut bahagian atau pembagian ilmu faraid lah, ya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dari misalnya kadar itu tidak kan? Jadi, ada kawat tuh. Orang iso sampean ojo seneni iki. Kenapa kita lanjutkan tahun kena? Ya, tahun kena kita lanjutkan. Tahun kena 2026 lah. Mudah-mudahan nomor lah. Insya Allah bisa berangkat. Kami doakan mudah semuanya lancar Ustaz. Amin. Dipanggil selamat pulang selamat. Besok ulun insya Allah sore berangkat. Nanti bikin pesawat Garuda dari Banjarmasin ke Jakarta, malam semalaman. Karena ulun langsung ke Madinah, bukan ke Jeddah nih. Dari Jakarta langsung turunnya ke Madinah. Nah jadi pesawatnya besok biasanya ke Jeddah aja lah. Nah pulau mudune nang Madinah. Jadi turun itu di Madinah Bu Mega. Jakarta langsung ke Madinah. Jadi dari hari besok berangkat dari Banjarmasin ke Jakarta. Hari Minggu ulun dari Jakarta ke Madinah. Jadi Madinah 5 hari, Makkah 5 hari. Nah, boleh insya Allah tahun 2026 bulan Januari tanggal 1 pulau ono nantine. Kenapa? Ibu untuk Jumat depan libur ya. Kumpul di rumah kita. Satu lagi, kalau ada yang apa? Kalau kumpul. Kalau ada yang belajar umroh, sama ada menawarkan umroh. Kalau ada yang belajar umroh lah, kabarinnya kalau ada. Berapa ini berapa? 2 juta. Ada. Pokoknya berapa pasangan uang dibawa pada pasangan uang. Nah berapa orang? Kalau lu membantu ya, kalau lu ke sana, nah itu ya. Nah ini salah satu bentuk bakti lampu hitam juga. Ya, kan ada menghadiahkan doa, menghadiahkan sembahyang, menghadiahkan umroh. Lu gue sama ini berniat bila bergaul bila ada duit hendak umroh makan kuitan, soalnya duitnya terkumpul, kuitannya ada lagi. Nah bisa ibadahkan tak? Boleh bagi, boleh banget. Enak kabari kan? Ya kabari. Ada yang nomor pada dinding enak. Kalau yang enggak kan yang kabari ya. Tampol dulu di sana. Jadi 5 hari makan, 5 hari bulan. Insya Allah berarti kita kata sampai aja itu masalah pengajian itu lah nggak libur saya paksa aja. Atau misalnya kita kena lanjut dari istilah pulang ya apa?
Ayolah, apalagi doa selamatkan. Doa arwah Joko bin Masih. Oh, jadi doa arwah Joko. Tanda berapa? Abdul Zikri Fa'alaman la ilaha illallah 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli ala